Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih bagus yang mana dan apa saja perbedaannya antara Oppo A17 yang dijual dengan harga 2,1 juta dan Oppo A16 4GB yang dijual juga dengan harga 2,1 juta. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, di video kali ini kita akan membandingkan antara Oppo A17 versus Oppo A16. Untuk poin yang pertama, seperti biasa, kita akan bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana kedua HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah di kelas harganya. Hanya saja untuk bentuk bodinya berbeda, karena Oppo A17 memiliki bentuk bodi flat atau kotak, sedangkan Oppo A16 lebih unibody atau sedikit melengkung. Tapi kalau untuk letak sensor sidik jarinya di kedua HP ini sama, ada di bagian samping jari satu dengan tombol power. Untuk ketahanannya, kedua HP ini juga sama, sudah disertifikasi oleh IPX rating untuk cipratan air dan debu. Di sini perbedaan yang mencolok hanya dari port chargernya saja, di mana Oppo A16 sudah menggunakan port USB Type-C, sedangkan Oppo A17 malah balik lagi menggunakan port micro USB. Lalu untuk bagian depan atau layar, kedua HP ini menggunakan konsep yang sama, masih water drop screen. Bahkan untuk jenis panel sampai resolusinya juga masih mirip-mirip. Oppo A17 memiliki ukuran layar 6,56 inch dengan resolusi SD+, 720x1612 pixel, panel IPS LCD, refresh rate 60 Hz. Sedangkan Oppo A16 memiliki ukuran layar 6,52 inch dengan resolusi juga SD+, 720x1600 pixel, panel IPS LCD, refresh rate 60 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warna layarnya di sini terlihat masih 11:12, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Karena memang jenis panel dan resolusi yang digunakan sama persis. Namun yang jelas layar di keduanya sudah cukup nyaman kok untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pindah ke bagian spesifikasi, Oppo A17 dan A16 dibekali dengan kapasitas yang sama, 4/64GB. Yang masih bisa ditambah dengan micro SD jika dirasa memorinya kurang besar. Bahkan untuk chipset yang digunakan di kedua HP ini juga sama. MediaTek Helio G35 octa-core 1,8 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer. Jadi saat pengujian menggunakan Geekbench 5, skor yang dihasilkan tidak beda jauh, bahkan bisa dibilang masih sama. Ada di angka 890-an untuk multicore-nya. Alhasil, untuk sektor performanya, kedua HP ini juga pasti mirip-mirip, karena mulai dari kapasitas memori sampai chipset yang digunakan sama persis. Jadi kamu tidak usah bingung. Namun di sini saya perlu tegaskan kalau chipset yang digunakan kedua HP ini kurang powerful atau masih kelas entry level. Jadi tidak cocok untuk kebutuhan yang berat. Lalu untuk urusan persensoran, baik Oppo A17 atau A16 sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada kecuali sensor NFC. Untuk sensor gyroscope juga sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Sedangkan untuk performanya, kedua HP ini saya gunakan buat main PUBG Mobile. Dan untuk settingan grafik yang dihasilkan di sini jelas sama, hanya bisa di smooth medium dan mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya, jujur kedua HP ini kurang cocok untuk main game seperti ini, karena frame drop atau delay lumayan sering kita temui saat gameplay. Tapi saya yakin banyak di antara kalian yang juga sudah tahu kalau chipset yang digunakan keduanya memang bukan spesialis untuk gaming. Terbukti dari skor yang tidak tinggi saat pengujian. Jadi kalau kamu beli salah satu HP ini untuk kebutuhan main game berat, bisa dipastikan kamu salah alamat. Geser ke bagian baterai, Oppo A17 dan A16 dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya juga sama, hanya 10 Watt. Dimana untuk isi daya dari 18 sampai full 100% butuh waktu sekitar 2 jam 45 menit. Yang mana artinya butuh waktu sekitar 3 jam bahkan lebih untuk isi daya dari 1 sampai full 100%. Pokoknya untuk poin baterai di sini sama kuat, tidak ada yang lebih unggul. Karena mulai dari kapasitas sampai kecepatan chargingnya sama persis. Kalau untuk masalah daya tahan baterainya lebih awet yang mana, baliknya sih tergantung penggunaan masing-masing saja. Lanjut ke bagian sistem, Oppo A17 berjalan di versi UI yang lebih terbaru, Android 12 basis ColorOS 12.1. Sedangkan Oppo A16 masih di Android 11 basis ColorOS 11.1. Tapi yang jelas untuk urusan operating sistemnya saya no komplain, walaupun versi UI-nya berbeda. Selain tergolong stabil dan optimal, tampilannya juga sudah sangat kekinian dan mudah untuk dipahami.
Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang disediakan juga sudah lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Dan dari segi spesifikasi, di sini yang bikin beda hanya versi UI-nya saja, di mana Oppo A17 lebih terbaru. Jadi sudah support fitur extended RAM, sedangkan Oppo A16 belum support. Tapi untuk kapasitas memori, chipset, performa, bahkan sampai baterai masih sama persis, tidak ada bedanya. Jadi agak aneh juga sebenarnya, Oppo A17 lebih keluaran terbaru, tapi ternyata tidak ada upgrade yang signifikan dibanding Oppo A16. Dan untuk poin kamera, Oppo A17 dibekali dengan kamera lebih besar. 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Sedangkan Oppo A16 dibekali dengan megapiksel lebih kecil, 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sama dengan A17, sebesar 8 megapiksel. Jadi untuk sektor kamera, Oppo A17 unggul dari kamera utamanya yang lebih besar. Sedangkan Oppo A16 unggul dari jumlah lensanya yang lebih banyak. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan terlihat sama saja. Lalu untuk hasil kamera belakang, baik Oppo A17 atau A16 sudah sama-sama menghasilkan jepretan foto yang bagus di kelas harganya. Walaupun megapiksel yang digunakan berbeda. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Untuk saturasi warna juga masih terlihat sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini memiliki resolusi yang sama, 8 megapiksel. Jadi untuk kualitas foto sampai saturasi warna yang dihasilkan tidak terlalu beda jauh, alias masih mirip-mirip. Ada satu ketika lebih bagus Oppo A17 dan sebaliknya terkadang lebih bagus Oppo A16. Dan yang terakhir, untuk perekaman videonya kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Kira-kira kamu lebih suka hasil video yang mana? Di sini untuk resolusinya kedua HP ini sama, bisa sampai ukuran 1080 pixel 30 frame per second. Kalau dari apa yang saya lihat, untuk perekaman kamera belakang hasilnya terlihat sama saja. Sedangkan kalau untuk hasil kamera depan, di sini juga demikian, terlihat masih 11-12. Mulai dari kualitas sampai tingkat ketajamannya. Mungkin yang sedikit bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa kamu juga sudah tahu kalau di antara kedua HP ini tidak banyak perbedaannya. Karena mulai dari kapasitas memori, chipset, performa, baterai, bahkan kameranya masih sama persis. Kalau pilih Oppo A17 berarti kamu dapat desain yang lebih fresh, versi UI lebih terbaru, dan kamera utamanya lebih besar. Sedangkan kalau pilih Oppo A16 kamu dapat port charger Type-C dan jumlah lensa kameranya lebih banyak. Pokoknya tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Karena kalau buat saya pribadi mau pilih Oppo A17 atau A16 sama saja. Jadi tinggal pilih mana yang harganya paling murah. Tapi sebenarnya agak unik bin ajaib di sini karena tipe dari kedua HP ini berbeda. Bahkan rilisnya juga lumayan beda jauh. Tapi nyatanya hampir semua sama. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.